Selamat datang di Amazing Digital Circus. Namaku Kane. Aku pimpinan sirkus di sini dan akan kutunjukkan perlengkapan yang paling mencengangkan, mendebarkan dan menakjubkan yang pernah kamu lihat. Bukan begitu, Bubble? Bener banget, Ken. Aku gak sabar pengen ngeliat apa yang udah kamu siapin. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pertunjukannya. Ada Jenga dan sudah juga tinggal. Kaget Jax juga sama. Hari ke hari demi hari ke hari bisa terbang. Lewati bulan juga matahari. Kane, si culun ini NPC-mu atau dia anggota baru? Karena kalau dia karakter baru, lagu temanya terpaksa harus kita ulang dari awal. Aku nggak mau yang ulang lagi. Wah, sepertinya ada manusia baru yang masuk ke dunia ini. Ini kok headsetnya gak bisa dilepas sih? Tarik aja terus, tapi belum ada yang berhasil sih. Kenapa jadi begini? Aku tadi pakai headset aneh terus tiba-tiba aku di sini. Kalian siapa? Kenapa ini nggak bisa dilepas? Ini di mana? Coba tenangin diri kamu dulu. Semua bakal baik-baik aja. Kita pernah begini kok. Kamu cuma perlu tenang. Ini kenapa? Banget sih. Kenapa aku? Jangan, nggak boleh nak. Kita nggak boleh ngomong kasar di sini. Amazing Digital Circus, tempat untuk dinikmati oleh berbagai usia. Dan kamu telah memasuki dunia yang penuh keajaiban. Yang apapun bisa terjadi. Ya, kecuali ngomong kasar. Hah? Aduh. Terus, gimana caranya aku bisa keluar? Ya, kamu tenang dulu. Tapi kenyataannya kita nggak bisa. Nggak bakalan. Apa? Diem, Jax. Tapi ya, dia benar. Selamat datang di rumah dan tubuh baru kamu. Rumah baru? Maksudnya apa? Guys, jangan jahat deh. Kami udah lama di sini. Lihat aja tuh, Kinger. Dia yang paling lama di sini. Apa yang bilang soal koleksi serangga? Ya heran lah kalau dia gila. Oke, aku ngerti sekarang. Ini mimpi kan? Aku cuma perlu ngikutin aja sampai aku bangun, iya kan? Terserah kamu lah. Mereka ngerusak topengku. Oh ya, Kane, bakal ada petualangan baru buat si pemula ini nggak? Sebelum itu aku ingin mengajaknya berkeliling area sirkus terlebih dahulu. Ayo kita berangkat. Di sini adalah area tenda kita. Ini akan menjadi tempat tinggalmu sekaligus untuk berbagai aktivitas lainnya. Aktivitas ini mungkin termasuk bola-bola, golf mini, dan banyak lagi. Nah, di sini ada pelajaran. Kamu bisa berenang di kolam danau digital atau mengikuti karnaval wahana digital. Siang, malam, tidak masalah. Pilihan suasana terserah. Udah, cuma itu aja. Oh ya, enggak. Ini ruang hampa. Kita sama sekali nggak ke sini. Aku juga nggak tahu ada apa di sana. Itu Kita tetap di sini, di mana ratusan mataku yang maha melihat bisa mengawasi. Aku mencintaimu, Ken. Ayo pergi sebelum bulannya semakin genit. tunggu, itu apa? Oh, cepat bersihkan lantai itu. Laksanakan, bos. Kok kamu kayak gitu sih? Tunggu. Tadi itu pintu keluar, bukan? Apa itu jalan keluar? Keluar kemana? Kalau ada jalan keluar, kita nggak bakal di sini sekarang. Iya, kamu tuh ngomong apa sih?
Aku pastikan tidak ada pintu keluar ajaib apapun. Kamu mungkin sedang mengalami halusinasi digital karena pikiranmu yang bertransisi ke dunia digital. Tapi sumpah tadi aku ngeliat. Halusinasi digital. Gimana kalau kita membicarakan hal lain? Nama kamu mungkin? Namaku? Namaku itu... aduh, kenapa aku nggak bisa ingat nama aku? Tidak ada yang ingat nama mereka saat mereka masuk ke digital sirkus. Salah satu hal yang tidak bisa aku kendalikan adalah pikiranmu. Jadi yang bisa aku bantu hanya memberikan nama baru. Namaku siapa? Jangan pusing dengan kepala kecilmu. Nama barumu bisa apa saja. Dan ini kamu menutupi bahwa nama tidak untuk tidak mengenai perjanjian sirkus sirkus digital dan menyatakan bahwa nama tidak mengandung yang tidak senonoh. Termasuk tentang tidak terdapat selama seksual eksplisi kasar, mengejek pencemaran nama baik, penciptaan kekerasan dan atau konten ilegal atau kata-kata kasar. Bagaimana menurutmu? Hah? Aku nggak peduli, pilih aja terserah. Coba kita lihat. Bagaimana dengan XCCC? Aku nggak... Ya, jelek sih. Kita coba lagi. Bagaimana kalau Pomni? Hah? Ya, boleh juga sih. Kayaknya itu... Ding dong, kamu benar, Jax. Kita harus adakan petualangan baru untuk anggota baru kita, Pomni. Tadi juga aku bilang begitu. Kamu, apa kamu suka petualangan, aktivitas, keajaiban, bahaya, horor, sakit, penderitaan, kematian, atau lembujan kue bolu? Dasar parasit! Aku beneran nggak... Karena kamu baru, kita akan adakan petualangan in-house sederhana untuk membantumu memahami cara kerja dunia ini. Apa? In-house? Aku nggak mau ya petualangan in-house. Jangan khawatir, Zubal. Akan kubuat yang sederhana yang masih bisa kamu pilih untuk tidak ikut terlibat. Petualangan hari ini adalah... mengumpulkan going! Di mana seluruh tenda sirkus akan dipenuhi glowings. Dan kalian harus menangkap mereka. Mereka itu apa? Sedang kamu bertanya, Bubble, mereka makhluk kecil. Ngapain? Mereka, Mereka. glowings adalah makhluk kecil yang nakal yang mencuri segala sesuatu yang mereka temui. Kenapa adonan berjalan ini melakukannya? Bagaimana menghentikannya? Itu tugas kalian untuk menjawabnya. Semoga beruntung para superstar kecilku. Tadi itu maksudnya apa ya? Oh, itu cuma salah satu petualangan kecil, Ken. Yang biasa kita lakukan supaya kita nggak berubah jadi gila. Kayak kamu nggak aja. Kalau ada yang butuh aku, awas ya. Jangan, tolong aku. Aduh, Zubo udah dibunuh. Ngomong-ngomong, kalian mau cari makan nggak? Tunggu deh. Kita harus mampir ke tempat Cosmo. Aku yakin dia pasti senang ketemu Pomni. Bentengku yang gak pernah kalah. Oh, ikut kami nggak? Nyamperin Cosmo? Enggak deh. Kayaknya Kofmo udah gila. Terakhir kita ngobrol, dia terus-terusan ngomongin soal pintu keluar. Sama seperti kamu, Pomni. Mungkin kamu juga udah gila. Tapi, tunggu. Bukannya itu berarti pintu keluarnya emang beneran ada? Bisa juga kamu kehilangan akal sehatmu lebih dini. Sudah gimana? Ya, mungkin aku bisa coba tanya dia soal, apa ini nyata atau enggak? Karena aku yakin ini semua cuma mimpi. Hah, dia masih nganggap ini mimpi. Kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Aku rela ngelakuin apa aja, asal bisa ngelihat hal konyol terjadi sama orang lain. Oke, aku udah muak sama makhluk-makhluk ini. Kamu, aku, dan Pomni, kita samperin Kafmo. Lalu si Cengeng dan siapalah ini bakal pergi ngurusin situasinya Zubel. Menurut kamu masangin mereka berdua itu ide yang bagus? Oh ya tentu dong. Mereka adalah karakter dengan mental paling stabil yang sangat cocok diandalkan. Hayo nona-nona, kita gangguin badut itu. Topeng komediku rusak lagi. Kengkel, bikin kaget aja. Jadi tempat tinggal kita di sini. Atau ya, tempat kita tidur. Ya, meski sebenarnya kita nggak butuh tidur, kadang-kadang kan enak juga bisa istirahat dari semua ini dan punya rutinitas. Nanti kata kamu juga ada... Oh, udah ada deh ternyata. Aku masih belum ngerti soal petualangan itu. Kita harus banget ikut ya? Kenapa kita nggak nyoba cari jalan keluar?
Ya, biasanya sih gitu. Pas pertama kita datang, tapi habis nyoba berkali-kali terus sadar kalau kita nggak bisa kemana-mana. Terus ngejar tujuan yang nggak tercapai bakalan bikin kamu agak gila. Akhirnya kamu bertanya-tanya apa arti semua ini. Terus kamu kehilangan pandangan tentang siapa kamu dan kenapa kamu hidup. Dan saat kamu di titik terendahmu, sesuatu yang sangat mengerikan bisa terjadi. Iya, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita hadapi hari ini. Selain itu, petualangan bisa menjaga pikiran kita tetap sehat dan terstimulasi. Untung semua ini cuma mimpi, ya kan Pomni? Kita lagi ngapain ya? Kita ngapain di sini? Lagi nyamperin salah satu teman kita. Udah. Subscribe. Hah? Atau mungkin dia lagi keluar ya? Semoga dia nggak kenapa-napa. Tenang aja boneka, aku punya kok kuncinya. Apa? Kenapa? Kok bisa? Kamu nggak berhak dong punya kunci semua kamar? Ya elah, dari dulu kalian nggak apa-apa, aku megang banyak kunci. Oh iya, hari ini aku ninggalin sesuatu loh di kamar. Kabarin ya kalau udah ketemu. Kamu nggak takut kan sama kelabang? Jax, itu kan hal yang paling aku takutin. Tega banget sih. Ya, bisa aja itu pertanyaan yang gak ada hubungannya. Kamu nggak bakal tahu sampai itu kejadian. Aduh, aku cariin kemana-mana. Makasih loh udah disimpenin kopi. Aku cabut duluan ya, dadah. Gawat, kau mau terabstraksi. Tenang, nggak apa-apa. Itu apaan? Itu mungkin hal mengerikan yang barusan aku ceritain saat jatuh ke titik terendahmu. Hah? Tunggu, mungkin masih ada waktu kalau kita panggil Keiko. Wow, Koko, dengar dulu. Mungkin kita emang gak selalu akur kayak waktu aku pura-pura ketawa pas ngelawankan kamu. Tapi sumpah menurutku itu beneran lucu kalau waktu itu aku cuma lagi bete aja. Hei, Pomni, kirang kamu bisa tolongin aku enggak? Aku ngerti kok kamu enggak mau. Maaf ya. Kita lagi ngeliatin apa sih di sini? Lihat Gloy, bawa bagian tubuh Zubal ke bawah sana, ingat nggak? Oh iya, makasih diingetin. Kita payah ya kalau urusan kayak gini. Halo. Guys. Jax, lubang subelnya ketemu. Keren. Kamu gimana? Semoga dia nggak marah karena aku nggak ketawa pas dia ngelawak. Oh, dia baik-baik aja kok. Malahan, aku nggak pernah lihat dia segirang tadi. Aduh, syukur deh kalau dia belum gila total. Oh iya, tadi dia nyuruh aku ngasih kamu ini. Oh! Koleksi serangga. Kayaknya itu sarang. Halo? Ragata? Itu namamu kan? Sebelah sini. Ya, nggak perlu khawatir soal itu. Kain dulu ya. Sebelah sini. Hei, aku tadi, jujur, aku nggak ada maksud ninggalin kamu kayak tadi. Coba aja lihat tanganku.
bisa bermain aku dan mengurus kamu. Oh, oke. Tapi Kain ada di mana ya? Aku juga gak tahu. Coba cari aja. Atau mungkin coba panggil namanya. Oke, aku coba ya. Kamu tetap di sini aja ya. Ya, emang kamu gak bisa kemana-mana sih. Maksud aku tetap bertahan ya. Aku janji balik lagi. Oke. Oh iya, Poni. Maaf ya, dari pertama sini harus jadi seburu ini. Oh ya, nggak perlu khawatir soal itu. Sekarang aku coba cari Kain dulu ya. Harusnya badannya jadi kayak ini. Halo, Kain. Kita ada sedikit masalah nih. Maafin aku. Kain. Masa non-glowing ini yang macam apa yang lancang masuk ke sarang Ratu Glowing yang aku. Oh, jadi itu panggilanmu. Kamu tahu nggak, harusnya kamu minta izinku dulu sebelum maksa aku buat melihat sesuatu yang menjijikkan gitu. Kurang ajar. Beraninya baju jelek ini mengocok di hadapan sesuatu yang mulia. Sebagai sesama yang mulia, saya memohon izin untuk dapat. Oh, lihat itu Zuba. Hai Zuba. Tolong aku, bego. Agak kasar ya, Zubo. Aku nggak jadi bantuin deh. Oh, kalah terus. Yes. Kena. Oh, Hei, Jinger, dasar baju. dia nggak apa-apa kok. Sembunyi, aku harus sembunyi. Biasanya Ya ampun, Kain di mana sih? dari ini. Jadi terdiri dari banyak badan. Pertama ada Scratch. Di situ teman-teman yang lain. Di situ Dasar sekumpulan karakter warna-warni bodoh. Kalian seharusnya sadar kalau semuanya haruslah glowings. Aku glowings. Kalian harus glowings. Tuhan juga harus glowings. Agak aneh dan konyol sih. Tapi kamu masih mau nonton? Aku kesini bukan buat petualangan ya, cuma mau ngumpet dari... Untung kamu nggak apa-apa. Kamu nggak ngalamin acara permainan di dalam kan? Kamu ngomongin apaan sih? Oh, itu sih Kaufmo. Udah, tenang aja. Kamu terabstraksi. Nah, dia nggak apa-apa kok. Terus, gimana caranya kita keluar dari sini?
Guys, itu apaan? Wanita duluan. Tunggu, ngapain aku bilang gitu? Bentar, kok Pomni malah nggak di sini? Bukannya ini semua tuh buat dia ya? Diam dong, suara eskalatornya nggak kedengeran. Oh, Bubble, kamu selalu bisa membuatku mengatakan kalimat ini. Apa? Ada peringatan di jam gilaku di waktu seperti ini? Ya ampun, ada yang menjelajah ke ruang hampa. Mereka akan jadi bubur. Di sini kamu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oh iya, perbuatanku, Gail. Kau mau mengalami semacam kosmosis dan terabstraksi. Kau mau terabstraksi? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Ayo masuk ke gudang bawah tanah. Ya ampun, aku nggak percaya deh Kuf menyerah gitu aja. Sorry ya Kinger, kirain yang bakal begitu kamu. Terima kasih. Yang artinya kita emang nggak bisa ngandelin Kinger buat apapun. Rasanya sakit banget. Iya, tadi agak panas. Aku harus minta maaf karena berbohong soal pintu keluar. Kalian mungkin berharap pintu itu benar-benar ada, tapi kenyataannya ya, aku bingung menentukan apa yang harus aku taruh di sisi lain dan akhirnya itu tidak pernah selesai. Ya, kalian tahu kan betapa aku tidak suka orang lain melihat pekerjaanku yang belum selesai, terutama jika itu mengarah ke ruang hampa. Dan sepertinya kalian telah mengalahkan Ratu Glowing, jadi petualangannya selesai. Hadiahnya adalah jamuan digital lezat yang dimasak oleh kepala koki kami, Bubble. Dibuat dengan cinta yang kuberikan secara legal. Ya jujur aku lumayan lapar sih. Kamu kan gak ngapa-ngapain. Terus, masa aku nggak boleh lapar? Ya, nggak beneran sih. Kita nggak perlu makan, minum, atau tidur di dunia digital ini. Jadi, makanan digital hanya memberikan sensasi makan virtual tanpa manfaat nutrisi atau gizi apapun. Shh, cukup Ferguson. Sejak kapan kamu jadi ahli dunia digital? Ahli dalam apa?
Selamat datang di Amazing Digital Circus. Omni, Omni, Pomni, Omni, Pomni, Omni, Pomni, Omni. Halo? Jangan! Aduh, Kay! Siapa aja? Tolong dong! Please! Gayanya teman baru kita udah terabstraksi deh. Ya, dia nggak cocok kali di sini. Dia siapa sih? Ingat namanya aja enggak? Hey, Pomni, gimana tidurnya? Kamu masih bobo ya? Kalau masih bobo ya udah nanti aja. Udah bangun. Kamu nggak apa-apa kan? Kejadian kemarin emang agak bikin puyeng sih. Puyeng. Oh, dan jangan khawatir soal ninggalin aku kemarin buat nyari pintu keluar. Aku paham banget kok apa yang kamu alamin kemarin. Beneran, aku nggak marah kok. Santai aja. Gimana kalau kita lupain aja soal itu? Iya, Ken punya petualangan baru loh. Terus dari yang dia kasih lihat, kelihatannya sih bakalan seru ya. Petualangan hari ini adalah Candy Carrier Chaos. Benar sekali, kerajaan Candy Canyon telah kehilangan sumber daya mereka yang paling berharga, sirup maple. Dan tugas kalian membawa para bandit pencuri itu merasakan manisnya keadilan. Apa kerajaan permen? Ini pasti lengket. Ya, emang lengket banget. Pasti Bubble nggak boleh ngomong gitu. Enggak. Tunggu, Subal. Aku lagi nyoba AI baru loh di sini. Harusnya 57 kali lebih imersif. Oh, AI baru. Kamu yakin gak mau main sama AI baru, Zubi? Ya, enggak. Wow, kayaknya seru. Menurut kamu gimana, Pomni? Jadi, eksistensi kita di sini cuma buat mainan. Ya, Ngapain kalian pada bengong? Cepetan, kerajaan Candy Canyon butuh kalian. nggak, makasih, aku mau berhenti. wow, Kinga, coba lihat deh. Kasarnya keren banget. Serangga kecilnya aja terbuat dari permen. Indah banget. Iya, tempat ini bagus. Kasar putih. Kalian pasti para kesatria pemberani yang dikirim Tuhan untuk membantu bencana di sini. Itu benar, Bu. BTW kerajaanmu keren banget. Suasananya manis. Suka deh sama kamu. Lihat kan, Pomni? Baru sampai aja kita udah temenan sama Putri. Nggak usah bujuk kayak gitu. Aku bukan bocil kali. Kalian udah tahu kan soal misi kalian? Para pencuri itu pakai tanker sirup yang dimodifikasi. Jadi cara terbaik ngadepin mereka dengan nyiapin kendaraan perang buat kalian. Kekerasan nih. Ini kerajaan ceritanya dari zaman apa sih? Ini kunci gerbang kerajaan kalau sudah merebut sirup itu. Jaga jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Pasti, tenang aja yang mulia. Udah deh, panggil aja aku Lu. Oke, Lu. Panggil aku Pak Supir. Ya elah, kok gitu klaksonnya? Jelek banget. Jenggal, kamu aja yang nyetir. Sampai jumpa, Kesatria.
Aku yakin kalian pasti berhasil. Ibumu bisa selamat gak ya kalau kita bawa semua ini ke desa? Pasti bisa lah. Sirup sebanyak ini bisa nyelamatin banyak orang. Kita nggak bakal tahu sampai kita berhasil kembali ke desa. Ibuku kuat kok. Dia yang ngajarin aku banyak hal. Oi, kita mesti siap-siap guys. Kayaknya mereka ngirim orang buat ngejar kita. Oke, Genggel. Pas deket truknya, aku bakal lompat, masuk truk, dan nembak berulang-ulang sampai wajahnya nggak dikenal. Kayaknya itu ngelanggar konvensi deh. Kamu tuh yang langgar, nyetir sambil ngobrol. Udah, fokus nyetir sana. Nah, Pomni, kali ini pasti kamu bisa ngelakuin sesuatu. Mungkin pas berhasil ngejar mereka, kita bisa... Nggak bisa tegas. Kayak gini. Ah! Jax? Nah, cakep banget. Tahan posisinya ya. Aku ambil sesuatu bentar. Jax! Banget sih! Sumpah, perasaan tadi ada bazooka deh di belakang. Tapi di mana ya? Masa hilang sih? Gak mungkin kan? Pomni, ini! Dapat nih. Oke, Pomni. Tahan kayak gitu ya. Aku mau nyebrang lewatin kamu. Jax, yang bener aja sih! Yeay, si Pomni. Hilang deh jembatanku. Aha, ketangkep. Tanganku pendek, Om. Bikin repot aja deh. Kita lihat gimana truk mereka ngadepin jalan berbatu di sana. Ya, tanganku kepanjangan buat pindah gigi. Mulai seru nih. Woi, Buta, kejar mereka. Kayaknya kita nggak Bukannya bisa. kamu harusnya tunduk dan penurut ya? Udah buru. Sepertinya mereka nggak tahu kapan mesti nyerah ya. Woi, berhenti lompat-lompat terus buruan balik ke sini. Oh iya, bener juga. Kalian semua nggak apa-apa? Kamu nanya apa tadi? Soalnya kupingku ketutupan pisau. Genggel, tabrak aja udah. Apa? Jangan ditabrak. Kan Pomni ada di sana. Gimana sih? Udah, tabrak pasti keren. Tapi kenapa di belakang banyak banget pisau? Tabrak gak? Atau aku bilangin Ragata nih soal figurin itu. Kalian sudah aja ya mau mati. Mereka emang rada-rada. Sekarang rasain ini. Ya, nggak ada nabrak lagi nih. Ya udah, aku kasih tahu Ragata ya soal yang itu. Apa? Loh, kamu masih di sini? Guys! Pomni, tangkap ini. Kinger, itu tadi talinya kamu ikat kemana ya? Tahu deh. Bentar, aku cek. Wah, kenapa gini? Gara-gara kamu lah. Guys, woi, ada orang.
mana ini? Ini tuh apaan? Aku juga nggak tahu. Kayaknya sih kita ada di bawah peta. Peta. Kenapa kamu sama temenmu nggak ada di sini? Mungkin. Soalnya kami bukan NPC. NPC? Kamu ngomong apaan sih? Kalian tuh apa? Aku ini apa? Ibuku di mana? Kamu punya ibu? Harusnya dia kan di sini kayak yang lain. Aku bahkan gak inget mukanya. Dia punya muka nggak ya? Apa pernah ada yang nyata? Oke, tunggu. Nggak usah mikirin itu. Ya, harusnya sih ada cara ya buat ngeluncurin kita ke atas lagi. Iya kan? Cepet kasih tahu aku. Sebenarnya aku ini apa? Kalian baik-baik aja kan? Enggak. Ya ampun. Kasian Pomni. Semoga dia nggak apa-apa. Kasihan Pomni, lebih kasihan kita kali. Bentar lagi kita bakal berubah jadi Agustus Globe. Wah, ini apa? Apa aku nggak salah lihat? Satu paket hadiah lezat yang dikirim dari kerajaan. Iya, senang hati. Wow, tunggu. Kita bukan makanan, bukan permen, bukan yang kamu kira. Kamu nggak boleh makan kami. Bukan permen? Mana mungkin aku makan sesuatu yang bukan terbuat dari permen? Pomni kok nggak ada mulu ya kalau pas lagi ketemu monster? Lagian kamu siapa? Aku Fans. Dulu aku tinggal di dalam kerajaan, tapi aku diusir oleh sang putri busuk itu setelah aku memakan terlalu banyak penduduk permen. Mereka begitu lezat. Terkadang aku bisa mendengar mereka memanggilku. Oh, wow. Itu lebih kayak pembunuhan ya. Kalau lezat bukan membunuh, dong. Coba jawab. Wah, bener juga tuh. Salah, itu nggak benar. Gak usah ikut campur. Rambut kamu tuh lama-lama kayak permen akar manis. Jax! Ya iya, beneran mirip lagi. Stop! Tuan Fudge, sepertinya Anda pria yang jujur dengan tujuan mulia ya. Enggak juga kok. Kalau kamu tahu apa yang aku lakuin pasang. Mau diomongin. Mereka juga pasti peduli sama kamu. Ya buat apa juga? Kan udah tahu. Untungnya buat kamu. Kayaknya aku cuma nggak mau kamu ngerasa nggak berarti. Tunggu. Aku baru sadar kalau ini bakalan sedikit kasar. Apaan sih? So asik.
Sumpah ya, ini tuh jauh lebih anti klimaks dari yang aku harapin. Emang kamu ngarepin apa? Minimal pertempuran besar-besaran lah. Kematian, darah, malah petaka. Pakai gitu. Kamu yakin kalau mereka menghilang? Bukannya mereka jatuh ya tadi? Aku nggak yakin sih, tapi ya emang hilang. Soalnya bos nggak mungkin pergi sama badut. Itu di luar Nurul. Ya, agak mengkhawatirkan ya. Ya, kalau situasinya tambah parah, kita bisa minta tolong Kate buat nyari Pomni. Aku sih khawatir dia ngalamin kejadian nyeremin lagi. Abis kelihatannya dia tuh masih trauma deh sama kejadian kemarin. Dan kayaknya dia nggak terlalu suka sama aku. Wajar kok kalau dia kayak gitu. Udahlah, jangan diambil hati. Kamu aja perlu waktu lama kan buat adaptasi. Oh, iya sih. Ternyata kamu masih ingat itu ya? Ingat apaan? Kalian punya truk lain yang bisa terbang nggak? Oh, punya. Nggak deh, nggak punya. Gitu aja muntah payah. Ini apaan sih? Pomni, kamu nggak apa-apa? Ada kejadian apa? Ya, aku nggak apa-apa. Aku dapat teman baru. Bos kemana aja? Tadi ada Fudge. Mending nggak perlu tahu lah. Senang ketemu kalian. Kenapa truk banditnya ada 2? Yang ini isinya juga sirup. Oh iya, bener juga. Kira-kira kalian nggak apa-apa kalau teman-temanku bawa truk yang satunya lagi ke desa kami? Ya, harusnya nggak apa-apa sih. Kan ada 2. Jadi nggak masalah kan? Sekarang aku benar-benar kecewa banget. Mungkin di petualangan selanjutnya bakal ada darah, kematian, dan kekerasan. Si paling bijak. Oh iya, ini Gamigo. Dia bakal ikut balik yang bisa aku lakuin. Pasti prosesnya. Ya, nggak usah ditanya lah. Sampai jumpa, Ksatria. Selamat memenggal para bandit jahat ini. Iya, kami emang mau ngelakuin itu. Oh, hey. Akhirnya nggak sia-sia tadi aku ngebuka kunci gerbangnya. Oh, apa? Bukannya dia udah mati? Ngapain masih dibuka? Oke, sebentar. Kalian ngapain barusan? Nanti dilanjut lagi deh, kapan-kapan. Dah. Selamat datang kembali para burger kecilku. Oh, jadi ini sirkusnya ya? Kayaknya aku cocok di sini. Ops, sepertinya salah satu berhasil masuk. Maksudnya? Loh, kok? Kenapa? Aku tahu kalian suka NPC-nya, tapi kalau aku kehilangan jejak mana yang manusia dan mana yang NPC, siapa tahu apa yang bakal terjadi. Udah aku siapin semua ya. Karena waktu dulu aku belum. Nah, apa nih? Dimakan banyak. Aku udah nggak kuat lagi tahu. Kuat lah. Kehabisan oksigen nggak bikin kita mati kali. Lupa ya. Tapi rasanya kayak beneran mau mati. Coba nggak usah dipikirin. Coba kamu nggak manja. Aku mau tahu gimana jadinya badan kartun konyol kamu. Hei, santai aja kali. Santai aja kali. Kamu tuh. Ya udah, aku coba ya. Oke, kayaknya udah mulai biru nih. Widih, ini baru nih. Sekarang mulai merah.
Wah, oren. Kuning. Hijau? Wow, lihat. Dia membiru pilu. Emang dia aslinya gitu. Kayaknya perubahan warnanya makin cepat. Kenapa harus aku sih? Kenapa nggak salah satu dari kalian aja? Ya, soalnya tiap orang tuh reaksinya beda-beda. Misalnya, Kinger bercahaya. Ragata rambut keritingnya berdiri, topengnya Genggel muter-muter, terus si Super nggak belok lagi. Lenganku emang bisa lurus. Kalau kamu? Dia nggak mau nunjukin ke kita soalnya dia cupu. Kan biar berasa misteriusnya. Penonton, menurut kalian gimana nih? Bisa nggak sih nggak kayak gitu? Kenapa kalian berdiri di sini kalau ada petualangan yang bisa dilakukan? Petualangan hari ini adalah misteri di Mildenhall Manor. Itu benar, rumah yang gede dan nyeremin ini katanya dipenuhi dengan banyak kejadian dan aktivitas paranormal. Tugas kalian adalah menyelidiki misteri rumah itu dan menangkap semua aktivitas hantu yang menghantui. Dan untuk pertama kalinya, kalian bisa. Enggak. Coba mana? Aku bikin petualangan keren dan dewasa ini. Coba buat dia. Nah, si Bratso, barangkali belum bimbing malang buat non-lelis karena umbus dalang bahasa aku, Kak. Apa? Kali ini NPC-nya nggak bakal punya kesadaran sendiri kan? Mana aku tahu? Emang aku bosnya? Iya ada yang benar. Sekarang semuanya keretakan dimensi. Waktunya bertualang. Let's go. Keretakan dimensi. Waktunya bertualang. Oh, tempatnya serem loh. Kira-kira hal mengerikan apa ya yang udah Ken siapin? Semoga petualangan ini nggak jadi tambahan mimpi buruk buat aku. Aku nggak terlalu suka horor dan nggak begitu tahan sama yang ngaget-ngagetin. Ya elah, masa gitu aja takut? Kenapa? Sama vacuum cleaner juga takut? Jangan gitu dong. Dia habis ngalamin banyak hal berat tahu. Kita semua juga kali, ya kan, Genggel? Kalian dengar itu nggak? Halo, aku Gasly. Dan aku bakal jadi pemandu kalian. Kenapa mataku nggak bisa masuk lagi? Jadi ingat waktu aku kaget, tapi aku nggak tahu kenapa mata kamu nggak balik. Soalnya aku nggak ngalamin. Sebelum kalian lanjutin petualangannya, kalian harus pilih pintu mana yang bakal kalian lewatin. Pintu yang di sebelah kiri itu pintu normal. Pintu yang wow untuk semua usia. Pintu yang di kanan itu pintu yang serem banget. Pintu yang buat Subel si dewasa. Terserah kalian mau pilih yang mana. Apaan sih, Jax? Kenapa? Bukannya kita tuh harus nanggapin semua hantu ya? Kita pilih pintu yang mana ya? Mana ya? Yang itu aja kali ya? Tenang aja, Genggel, biar aku ambilin. Oh itu, pintu yang seram. Subel, keluar dong. Aku cuma mau ngomong sama kamu. Oh, aku tahu. Jadi selama ini kamu bisa gitu. Subel, aku cuma mau tahu kenapa kamu terus ngelewatin semua petualangan kerenku. Nanti kalau perasaan Bubble terluka, gimana? Perasaan Bubble. Cukup soal perasaan Bubble. Gimana dengan perasaan kamu? Jadi, apa yang kamu pikirin, Subel? Kayaknya mending gak usah. Kocak habis. Oke, lanjut. Bukan, maksudku aku udah bilang apa masalahku, tapi kamu gak pernah ingat soalnya. Enggak lah. Pikiranku kayak kelapa yang dipoles lilin laba. Nggak ada yang lolos dari ingatanku. Jadi, apa yang bisa aku lakukan biar petualanganku lebih menarik buat kamu? Tuh kan, ini nih yang barusan aku maksud. Yang kamu pikirin cuma petualangan kamu. Masalahku nggak ada hubungannya sama petualangan. Ini tuh, tahu ah, kamu pasti nggak ngedengerin juga. Coba lihat lebah ganteng yang aku gambar. Kita di mana nih?
Itu nggak mungkin. Penasaran, itu benda apa ya? Namaku Baron Theodore Mildenhall. Berburu hobiku yang sudah sangat lama aku lakukan. Walau bisa dikatakan berubah jadi obsesi. Makhluk yang kalian lihat telah kuburu selama bertahun-tahun. Bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Sesuatu yang nista, juga jahat. Kuhabiskan setiap hembusan nafasku untuk bisa melindungi keluargaku dari makhluk itu. Berharap ketika membunuhnya, aku bebas dari perasaan menjijikan dan kengerian yang tak terhindarkan. Aku salah. Tahu nggak? Aku mulai mikir... Gimana kalau kita coba cari jalan naik buat balik ke yang lain? Oke, bagus. Keren banget. Aku cinta petualangan ini. Bukannya kita bisa pakai ini buat naik ke atas? Dikunci, kekunci. Oh ya pastilah, dikunci. Seneng banget deh ini kekunci. Selasa 4 Desember. Meski aku telah menembak berkali-kali di bagian vitalnya, memenggal kepalanya untuk trofi di dindingku, masalahku baru saja dimulai. Saat aku mengalihkan pandanganku darinya, meski sekilas, aku sadar tubuhnya telah menghilang. Makhluk itu belum mati. Dia pasti kembali merampas yang kurenggut darinya. Dan jika ada yang mendengar ini, yang aku minta hanya satu. Terus awasi kepala itu. Kalian sudah diperingatkan. Penempatan cerita di sini agak ngerepotin ya. Dapat nih. Tutorial para tener fondo de Black Leslie. Tener en más colores. Vas a Leslie, luego le das a la camisa y amas. Pones tus colores, por ejemplo, yo escogí rosa. Es mi color fan. Ahora guardar y usar poses. Dan kegelapan ini juga agak ngerepotin. Apaan tuh? Kamu ya? Bukan. Oh, bentar. Maksudnya aku yang nyentuh kamu barusan. Iya, itu aku. Ini tanganmu kan? Itu mataku. Iya, tapi mata yang mana? Ya, kayaknya bukan itu deh poinnya. Bisa nggak berhenti nyentuh mataku? Oh iya, sorry. Kenapa? Ada apa? Aku baru ingat cerita yang lucu banget. Apaan sih? Lah, terus kenapa kamu teriak? Tapi kayaknya nggak terlalu lucu sih. Ya ampun. Menurut aku, kita mending saling berpegangan. Terus jalan balik pelan-pelan ke ruang trofi. Ya, boleh juga sih. Itu apaan? Apanya apaan? Itu. Itu mungkin cuma magnet. Atau kapal. Masa kapal? Iya, apapun itu. Aku rasa kita seharusnya benar-benar diam. Oh, oke, ya aku setuju sih. Sadar nggak sih kamu tuh kadang nyambung, kadang enggak tahu? Lupa. Makan. Loh, kamu Ada alat di sini. bukannya itu malah bikin berisik ya? Beneran ada lalat loh. Nah, dapat. Kayaknya sih ketangkep. Tapi tanganku nggak kelihatan. Permisi, bisa ngomong yang jelas nggak? Aku nggak ngerti tadi. Tinggalin lalatnya, lari! Ayo, cepetan, cepet! Omni, kayaknya ini makhluk yang dimaksud rekaman tadi. Buru-buru dong, cepetan, ayo cepet! Ayo! Ayo, cepet! Ah. Kamu cantik banget.
banget, sayang. Akhirnya. Ayo cepat. Hah? Oh iya, benar. Bersiap untuk lepas landas, karena kapal ini bakal naik ke atas. Hah? Kok gini? Ini mah turun. Kenapa kita nggak naik? Naik! Petualanganku itu bukan buat menyiksa tamuku. Semua penderitaan yang terjadi 100% enggak sengaja, kayak para penjahat perang. Emang siapa juga yang ngomongin itu? Aku sama sekali nggak peduli sama petualangan kamu. Ya terus masalahnya apa, Zubul? Aku udah coba ingat, tapi kamu dan otakku gak mau ngasih tahu aku. Aku masalahnya, inget nggak? Aku nggak suka diriku. Aku benci tubuh ini. Semua bagian konyol yang bisa dilepas ini. Aku cuma butuh sesuatu yang bikin aku nyaman. Oh iya, sekarang aku ingat kenapa aku nggak bisa ingat. Itu karena masalahnya udah selesai. Cukup ganti bagian Zubul yang nggak kamu suka dengan yang lebih baik. Aku udah nyoba nyari bagian yang aku suka sejak hari pertamaku di sini. Jadi, kembali ke petualangan. Lupain aja lah. Lupain? Udah, lupain. Lupa apanya? Kane, gak ada yang suka petualangan bodohmu. Haha, lucu banget, Zubul. Ragatha terlalu baik buat ngomong. Jax kayak aneh sama semuanya. Genggel terlalu pemalu buat ngomong. Sementara Kinger gila. Terus Pomni, dia kayak makin trauma setiap balik dari petualangan. Oh, Zubul. Bikin petualangan itu keahlianku. Satu-satunya tujuan keberadaanku. Dan yang kamu bilang barusan artinya aku payah dalam hal yang kukuasai dan itu sangat. Ini sebenarnya sesi terapi siapa sih? Oh iya, kita kan perlu nyari tahu akar masalah perilakumu. Aku bakal nunjukin bercak tinta dan kamu harus ungkapkan kata pertama yang ada di pikiranmu. Aduh, ya ampun. Ini kita di mana lagi? Tahu deh, ruang bawah tanah mungkin? Keadaan jadi jauh lebih buruk dari yang dapat kubayangkan. Ketakutan telah mengubahku sampai ke titik di mana aku tidak lagi dapat menjadi pelindung yang dibutuhkan bagi istri dan anak-anakku. Tercekat pada setiap bayangan, setiap suara, aku berhasil menembak makhluk itu. Ternyata yang kutembak adalah istriku. Itu ironis, bukan? Dalam upayaku melindungi mereka, aku malah berakhir menjadi monster. Kini aku menunggu di ruang bawah tanah, melindungi satu-satunya hal yang tersisa, jiwaku. Aku bersumpah akan menghentikan makhluk itu bagaimanapun caranya. Gimana kalau kita ambil senapan? Oh iya, bener juga. Tolong jangan hidup lagi ya. Oke, siap. Kayaknya cuma ada 2 peluru. Kita nggak boleh meleset. Iya. Ngumpet di belakangku. Kinger, kayaknya di sebelah sini juga ada masalah tuh. Oke, kamu tenang aja. Biar aku yang beresin. Ya, ternyata nggak terlalu sulit. Itulah yang akan kukatakan kalau aku tidak tahu bahwa makhluk itu sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Apa? Dan siapapun yang menyakitinya akan diseret ke dalam neraka terkutuk yang dingin di mana jiwaku bersemayam. Maafkan aku, para pendengar, tapi ku butuh inang hidup untuk keluar dari aula terkutuk neraka. Dan tubuh kalian akan menjadi kunci bagi keberhasilanku. Bentar deh. Terus gimana dia ngerekam ini kalau dia di neraka?
Semoga kalian siap, karena napas yang kalian ambil di sana akan jadi yang terakhir, dan tubuh kalian akan menjadi milikku. Lepasin aku! Aku benci petualangan bodoh ini! Tehnya enak. Aku turut prihatin loh soal suamimu yang ngebunuh kamu. Kayak nggak tahu laki-laki. Prioritasnya kan emang selalu aneh. Iya, aku tahu banget kok. Kalau temenmu ketemu dia, aku harap mereka nggak bosen sama monolognya yang ngebosenin. Pria itu bisa mengubah cerita 57 detik jadi sebuah tragedi Yunani. Oke, nanti aku tanya ya kalau ketemu mereka. Makasih loh buat tehnya. Senang banget deh bisa ngobrol di sini. Santai aja lah. Kapan-kapan mampir lagi ya. Oh ya, pasti. Selamat para konwolfulku yang perkasa. Kalian telah memilih jalan damai dan kalian harus bangga dengan kebaikan diri kalian. Sayangnya, kalian harus menunggu sampai petualangan temanmu yang lain selesai sebelum aku mengizinkan kalian pergi. Kira-kira berapa lama lagi ya? Kira-kira berapa lama lagi ya? Ini nggak kayak neraka-neraka yang biasa kita bayangin nggak sih? Kita beneran lagi ada di neraka sekarang. Neraka! Aku emang kesiksa, tapi nggak mungkin aku disiksa di neraka beneran. Coba, tenang ya. Aku yakin Kane pasti udah nyiapin jalan keluar. Tunggu. Biar aku coba sesuatu. Hei, ternyata beneran ada tangga tahu di sana. Mungkin itu jalan keluarnya. Siapa tahu berhasil, soalnya kan kita masih punya tubuh kita. Tapi aku khawatir sih sama yang dibilang rekaman itu. Aku mau nyoba lari aja lah. Tunggu, Pomni. Kamu baik-baik aja kan? Enggak. Ya, aku rasa jiwa-jiwa itu tertarik pada makhluk hidup, mencari tubuh supaya bisa keluar. Ya ampun, 4 tahun ilmu komputer cuma buat beginian doang. Kenapa sih? Kenapa kamu jadi beda banget sih pas di sini? Oh ya, emang iya? Biasanya sih aku nggak begitu jago nginget. Tapi dikelilingin kegelapan kayak begini, selalu ngebawa aku ke waktu tertentu. Tepat setelah istriku terabstraksi. Aku nggak ingat persis gimana kejadiannya, tapi kami berakhir di dalam benteng berdua. Di sana gelap. Dan gak tahu kenapa kegelapan itu bikin dia sedikit tenang. Tepi-tepi tajam yang keras mulai melunak. Dan dia gak terlihat marah lagi. Memang sih dia gak terlihat sama kayak dulu, tapi dia cukup tenang untuk kusentuh sekali lagi. Sebelum dia dikirim ke ruang bawah tanah. Aku selalu kembali ke momen itu setiap kali aku terjebak dalam kegelapan. Kamu punya istri? Di sini? Di sirkus ini? Iya. Dia lucu, kreatif, dan tertarik banget sama entomologi. Dulu aku benci serangga, dan ajaibnya, dia bisa bikin aku jadi suka. Ini emang bukan kenanganku yang paling ceria sih. Tapi seenggaknya cuma ini yang bisa aku kendaliin. Aku tahu gimana rasanya berada di sirkus ini. Kadang semuanya terasa percuma. Iya sih.
Tapi enggak kok. Enggak kalau kamu punya orang yang peduli sama kamu. Kenangan indah itu sangat berarti. Simpan itu baik-baik. Dan hargai mereka yang di sekitarmu. Kamu gak pernah tahu kapan mereka pergi. Di sini, hal terburuk yang bisa kamu lakuin itu membuat seseorang ngerasa gak diinginkan. Aku seneng deh kamu ada di sini. Tahu nggak? Dari tadi itu aku mikirin soal rekaman terakhir. Dia bilang, napas yang kalian ambil di sana akan jadi yang terakhir. Mungkin kita bisa lolos kalau kita nggak napas. Tapi aku nggak terlalu jago nahan napas. Nah, gimana kalau kita coba? Nggak usah kita pikirin. Kalau kita keluar dan balik lagi ke sirkus, kamu nanti bakal balik lagi jadi gila. Kamu pasti nggak bakalan ingat sama semua ini, ya kan? Kamu nggak usah mikirin aku. Selama kamu ingat, semuanya bakal baik-baik aja kok. Kamu itu kuat, Pomni. Dan aku yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini. Pegangan sama aku ya. Kita lewatin ini bareng-bareng. Kamu siap? Wah, Pomni, Kinger, kalian nggak apa-apa kan? Serem nggak tadi? Aku nggak apa-apa kok. Ini ada apa ya? Ah, udahlah, nggak usah dipikirin. Pomni tadi berani banget. Itu juga kalau aku nggak salah ingat. Gitu gak sih? Iya, gitu deh. Oh iya, Ragatha, Ya? aku cuma mau bilang makasih ya udah selalu peduli sama aku. Kayaknya selama ini aku kurang ngehargain perhatian kamu. Oh, makasih loh, Pomni. Aku cuma mau mastiin kamu nggak kenapa-napa. Kita semua tuh peduli banget tahu sama kamu. Kamu nggak lupa ngambil topeng komediku kan? Terus akhirnya aku mulai mikir apa Wild West itu arah beneran atau cuma bohongan. Astaga naga, kayaknya mereka udah menyelesaikan petualangannya dan kembali. Cepetan, kita pura-pura nggak lagi sesi terapi. Oke. Selamat datang para kucing susuku yang berisik. Jangan manggil kami kayak gitu lagi.